Halo semuanya, coba deh pernah nggak kepikiran soal bahaya yang mungkin aja tersembunyi di lemari obat kita? Bukan dari obat resep, tapi dari sesuatu yang sering banget kita anggap alami dan pasti aman. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah resiko serius yang sering banget dianggap remeh. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang jujur cukup bikin kaget. Gimana ceritanya sebuah suplemen herbal yang sering dipromosikan buat kesehatan mental, justru bisa bikin tubuh kita menolak organ baru yang krusial banget buat menyelamatkan nyawa? Kedengerannya emang nggak masuk akal ya. Tapi ini beneran kejadian loh, dan jadi pelajaran super penting di dunia medis. Yuk kita kenalan sama biang keladi dalam cerita interaksi obat herbal, namanya St. John's wort. Jadi, ada satu kasus yang tercatat rapi banget. Seorang pasien yang baru aja transplantasi ginjal, dia minum suplemen ini buat ngatasin depresi ringan. Kelihatannya sepele kan? Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Dia sama sekali nggak bilang ke dokternya. Nah, ini bagian yang menarik sekaligus bikin merinding. Tiba-tiba aja tubuh pasien ini mulai menolak ginjal barunya. Kok bisa? Ternyata St. John's wort ini bikin obat anti penolakan yang super penting, namanya cyclosporin, hilang dari aliran darahnya cepet banget, jauh lebih cepat dari seharusnya. Jadi, ya obatnya jadi nggak ada gunanya sama sekali. Pertanyaannya sekarang, gimana ini bisa terjadi secara ilmiah? Tapi jangan salah sangka ya. Ini bukan kejadian acak atau nasib sial. Ada penjelasan ilmiah yang gamblang banget di baliknya. Interaksi antara herbal dan obat resep itu, ya ada aturannya. Aturan biokimia yang bisa kita pahami, dan yang paling penting, bisa kita prediksi. Jadi, pada dasarnya ada dua cara utama gimana herbal bisa ngisengin obat resep kita. Pertama, farmakokinetik. Ini gampangnya soal jumlah obat di tubuh. Herbalnya ngubah seberapa banyak obat yang beredar di darah kita. Kedua, farmakodinamik. Nah, ini soal kekuatan obat. Herbalnya ngubah seberapa nendang efek obat itu di targetnya. Kasus St. John's wort tadi itu murni soal jumlah obat. Contoh sempurna dari interaksi farmakokinetik. Oke, sekarang kita bakal kenalan sama aktor utama di sebagian besar drama interaksi ini. Sebuah sistem enzim yang luar biasa penting dan letaknya ada di dalam hati kita. Namanya adalah sitokrom P450, atau biar gampang kita sebut aja CIP450. Anggap aja ini kayak kru super sibuk di hati kita yang tugasnya memproses dan membersihkan hampir semua obat resep yang kita minum, plus zat-zat asing lainnya. Cara paling gampang buat bayanginnya, ini tuh kayak pabrik pengolahan pusat di hati. Jadi pas kita minum obat, obatnya masuk ke pabrik ini buat diolah, dipecah, sampai akhirnya dikeluarin dari tubuh. Nah, kecepatan kerja si pabrik inilah yang jadi kunci segalanya. Jadi, ini dia poin paling krusialnya. Beberapa herbal itu kerjanya kayak penghambat. Mereka seolah-olah masang palang portal di jalur produksi pabrik tadi. Hasilnya, obatnya nggak bisa dipecah, numpuk di darah, dan levelnya bisa jadi racun. Bahaya! Sebaliknya, ada herbal yang kerjanya kayak percepatan. Seolah-olah mereka neken tombol fast forward di pabrik. Obatnya jadi dipecah cepet banget, kadarnya di darah langsung anjlok, dan ya, pengobatannya gagal total. Nah, ini kan pas banget ngejelasin apa yang terjadi sama pasien transplantasi tadi. St. John's wort itu neken tombol fast forward, bikin obatnya jadi sia-sia. Dan ternyata, St. John's wort itu bukan satu-satunya pelaku loh. Ada banyak banget suplemen herbal populer lainnya yang bisa nyebabin interaksi berbahaya. Yuk kita lihat beberapa tersangka lain yang paling umum. Coba deh lihat tabel ini. Ginkgo biloba, yang katanya bagus buat daya ingat. Kalau diminum bareng pengencer darah kayak aspirin, wah, resikonya pendarahan hebat. Atau ginseng, kalau diminum bareng obat diabetes, gula darah bisa anjlok ke level yang bahaya banget. Bahkan licorice atau akar manis yang sering kita temui di teh herbal, itu bisa naikin tekanan darah dan bikin obat hipertensi kita jadi nggak mempan. Ini semua resiko nyata, bukan cuma teori. Oke, kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Tenang aja, kabar baiknya, ada langkah-langkah yang jelas dan praktis banget buat ngelindungin diri kita. Ada 3 aturan emas. Pertama, dan ini yang paling penting, selalu jujur dan terbuka. Bikin daftar semua suplemen, jamu, atau teh herbal yang Anda minum dan tunjukin ke dokter serta apoteker. Jangan pernah mikir, ini kan cuma herbal, aman kok. Kedua, pilih produk yang terstandarisasi, idealnya yang sudah punya izin edar dari BPOM. Ini buat mastiin kualitas dan dosisnya pas.
Ketiga, kalau Anda minum herbal buat jangka panjang, proaktiflah. Tanya ke dokter, "Dok, perlu nggak ya ada pemantauan rutin buat mastiin semuanya aman?" Semua ini ngebawa kita ke satu ide penutup yang keren banget. Harmoni berbasis bukti. Maksudnya, ngegabungin pengobatan alami sama klinis itu bisa banget. Tapi dasarnya harus ilmu dan kehati-hatian. Bukan cuma sekadar, kayaknya bagus atau katanya manjur. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungin sama-sama. Apakah dokter Anda benar-benar tahu semua yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda? Karena pada akhirnya, komunikasi yang transparan adalah kunci mutlak untuk keselamatan Anda. Terima kasih sudah menyimak.